Rahasia mudah menarik rezeki dengan menggaji ibumu. Hai teman, bertemu lagi dengan channel Salam Inspirasiku. Channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Kali ini, Salam Inspirasiku akan membahas tema cara menarik rezeki dengan mudah lewat menggaji ibu. Loh, ibu kok digaji? Memangnya ibu bekerja untuk kita ya? Tenang teman, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Namun sebelum ke pembahasan intinya, bagi kamu yang baru ketemu channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya dan aktifkan notifikasi agar kamu selalu mendapatkan informasi bermanfaat dari channel Salam Inspirasiku. Nah, ngomong-ngomong soal menggaji ibu, ini hanya istilah saja ya. Bukan berarti ibu bekerja untuk kamu, lalu kamu beri gaji setiap bulannya. Sebab, semua uang atau semua hartamu tidak bisa ditukarkan dengan jasa ibumu selama ini yang telah mengandung dan membesarkan kamu hingga sekarang ini, teman. Karena sebenarnya, ibumu tidak butuh uangmu. Justru kamulah yang butuh memberikan uangmu untuk beliau dalam rangka menarik rezeki dan keberlimpahan hidup kamu. Begini teman, sebenarnya rezeki itu menjadi mudah kita dapatkan ketika kita menganggap bahwa rezeki itu memang mudah. Namun, ketika kamu meyakini bahwa rezeki susah, ya jadinya susah beneran. Itu sebabnya kamu perlu mengubah cara pandang kamu terhadap rezeki. Karena semuanya berawal dari pikiran kamu, keyakinan kamu, dan prasangka kamu terhadap citra diri kamu tentang rezeki dalam hidupmu. Dan di video ini merupakan salah satu cara dari begitu banyaknya cara yang bisa kamu praktekkan untuk menarik rezeki dari segala penjuru dengan menggaji ibumu atau orang tuamu. Jadi tidak hanya untuk ibumu ya, tapi juga untuk bapak kamu, untuk orang tua kamu lah ya kan. Nah, istilah menggaji ibu atau orang tua ini artinya kamu memberikan jatah uang setiap bulan pada orang tua kamu, terutama ibu kamu. Ya, jika kamu memang sudah bekerja dan menghasilkan uang, maka cara ini adalah jurus jitu untuk menarik rezeki yang jauh lebih banyak dan lebih besar lagi dalam hidupmu. Dan pastikan kamu memberinya dengan hati yang bahagia ya dan sukacita, bukan karena terpaksa. Sebab ketika kamu memberi jatah uang bulanan ke ibumu atau orang tuamu, maka otomatis hati beliau pun menjadi bahagia. Dan ketika kamu rutin memberikan uang pada beliau, maka ibumu atau orang tuamu mengira bahwa kamu adalah orang kaya dan berlimpah. Dan itulah vibrasi atau getaran yang dirasakan oleh ibu atau orang tua kamu. Nah, persangkaan inilah teman yang secara tidak langsung menjadi doa mustajab sehingga rezekimu bisa berlimpah datang dari arah yang tak disangka-sangka. Apalagi jika kamu memberanikan diri untuk menaikkan nominalnya dalam jangka waktu tertentu. Maka entah bagaimana caranya nanti, rezekimu pun bisa datang lebih banyak lagi tanpa kamu tahu dan tanpa kamu duga sebelumnya. Berapapun penghasilan kamu saat ini, beranikan diri untuk memberikan jatah bulanan pada orang tua jika sebelumnya kamu belum pernah melakukannya, sekecil apapun itu. Berbalas budilah pada ibumu atau orang tuamu meski memang jasa orang tua tak bisa digantikan dengan harta apapun. Dan ada satu hal penting lagi selain menggaji atau memberikan jatah uang bulanan pada ibumu atau orang tuamu, yakni jangan sekali-kali terlihat sedih secara ekonomi atau kesulitan keuangan di hadapan ibumu atau orang tuamu. Ketika kamu bersedih atau malah curhat tentang kesulitanmu soal finansial, soal keuangan, maka beliau menganggap bahwa kamu adalah orang yang susah, teman.
kamu sedang kesulitan dan ini menjadikan vibrasinya jelek. Alhasil, otomatis itu menjadikan doa buruk juga dalam hidup kamu. Jadi, jika kamu memiliki persoalan keuangan atau finansial, jangan ceritakan pada beliau ya. Minta saja doa beliau agar hidup kamu berlimpah, berkecukupan, karirnya bagus, usaha lancar, dan sebagainya. Perlu kamu tahu teman, tanpa diminta pun orang tua itu pasti mendoakan anak-anaknya loh. Hanya saja kondisi batin orang tua saat mendoakan anaknya itu tentu saja berbeda. Ketika orang tua menganggap bahwa kamu orang yang berada, berkecukupan, bahkan berkelimpahan, maka doa-doa dengan vibrasi power dari beliau pun terpancar. Nah, perlu kamu tahu juga bahwa vibrasi itu merupakan getaran rasa yang dipancarkan dari dalam diri ke alam semesta, dan itu bisa berdampak pada realita dalam hidup kamu, teman. Di sini ada dua jenis vibrasi, yakni vibrasi power dan vibrasi force. Vibrasi power adalah getaran positif yang sangat baik, sedangkan vibrasi force adalah getaran rasa yang rendah, dan ini tentu buruk. Saat diri kita mengakses perasaan yang baik, positif, maka ini akan mengarah pada vibrasi positif, dan inilah yang bisa berdampak pada kebaikan dan hal positif dalam hidup kamu. Sedangkan saat diri kita mengakses perasaan tak nyaman, negatif, buruk, dan hal-hal tidak mengenakan lainnya, itu pun bisa berdampak pada keburukan dalam hidup. Nah, itu sebabnya ketika kamu suka membahagiakan ibu atau orang tuamu dengan cara memberikan jatah uang bulanan pada beliau, tentu saja itu bisa menjadikan doa terbaik untuk kamu. Meski sang ibu atau orang tua tidak mengucapkan doa itu secara verbal atau diucapkan secara lisan, tapi getaran rasa di dalam hati beliaulah yang mendoakan untuk kamu, sahabat. Berbeda ketika kamu berkeluh kesah terhadap pekerjaan kamu, usaha kamu, kondisi keuangan kamu, sang orang tua memang tetap mendoakan, tetapi vibrasi atau getaran rasanya itu lemah atau force. Nah, ini yang membedakan. Karena beliau merasa kasihan pada kamu. Rasa kasihan inilah yang berdampak pada vibrasi yang jelek. Meski sama-sama berdoa, entah diucapkan ataukah tidak, perasaan batin ibu atau orang tua tetap berbeda, ya kan? Itu sebabnya selalulah untuk membuat ibu atau orang tua kamu mengira bahwa kamu memang berkecukupan, berlimpah, dan berada. Dengan begitu, maka doa terbaik dengan vibrasi power selalu terpancar untuk kamu, teman. Mungkin kamu bertanya, bukankah itu tidak menipu diri dengan tetap selalu tegar dan merasa punya di depan ibu atau orang tua? Begini, sesuaikan saja kondisinya ya. Misalnya, sang ibu atau orang tua bertanya, bagaimana usahamu? Bagaimana kerjaanmu? Lalu kamu bisa menjawab, alhamdulillah, baik-baik saja bu, pak. Doakan saja ya agar selalu dimudahkan jalannya. Nah, katakan saja begitu, teman. Atau kamu bisa minta doa langsung saja pada beliau tanpa menunggu pertanyaan dari beliau. Ibu, bapak, aku sebentar lagi dapat proyek besar. Doakan agar lancar ya. Padahal sebenarnya kondisi kamu sedang kesulitan, teman. Tidak dapat proyek besar ya kan, tapi kamu tetap berusaha untuk memberikan kabar gembira dan membahagiakan orang tua kamu agar doa terbaik juga kamu dapatkan. Dengan catatan, kamu pun perlu berserah dan berpasrah pada Allah, pada Tuhan, atas usaha apapun yang telah kamu lakukan. Artinya, jangan terlarut dalam kesedihan ketika kamu dalam kondisi terpuruk. Sedihlah sewajarnya dan lakukan usaha apapun yang bisa membuatmu bangkit. Ingat, doa terbaik selalu tercurah dari ibu kepadamu, karena kabar bahagia yang selalu kamu sampaikan pada beliau, sehingga itu menjadi doa pamungkasmu untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup kamu. Dan sekali lagi, jangan curhat persoalan kesulitan keuangan pada ibu atau orang tua kamu. Justru sebaliknya, kabarkan berita bahagia apapun itu, terutama soal finansial kamu. Dan tentu saja, berikan jatah uang bulanan pada beliau sebisa dan semampu kamu.
Beranikan juga untuk naikkan nominalnya. Misalnya, setiap bulan biasanya 200.000, tapi setelah beberapa bulan berikutnya atau ganti tahun bisa kamu naikkan jadi 500.000 atau berapapun terserah kamu teman, dan naikkan secara berkala. Cara itu juga bisa untuk melatih otot keberlimpahan kamu teman, dan selalulah membuat hati ibu atau orang tua kamu selalu gembira agar doa-doa terbaik juga tercurah untuk kamu. Baik, itu saja ya, silahkan bisa dipraktekkan. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam inspirasiku.